Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Kekasih Kristus, bila kita ingin mengalami terobosan, hal yang paling utama untuk dibangun adalah kesehatian. Hari ini para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, kita mau mengalami setiap permintaan kita pada Tuhan dan Bapa kita dikabulkan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersuka pada hari ini karena kami kembali dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu kami terus semakin dibaharui dan semakin didewasakan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti tentang kuasa yang begitu besar yang dimiliki oleh Engkau ya Tuhan. Pimpin kami dan bawa kami untuk semakin terus bertumbuh dalam hal itu. Roh Kudus, hari ini biarlah Engkau terus bajak hati kami dan kuasai pikiran kami, sehingga kami semakin mengerti tentang apa yang hendak Tuhan kerjakan dan Tuhan nyatakan dalam kami mendengarkan renungan pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kuasa kesepakatan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius pasal 18 ayat 19. Demikian firman-Nya, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Kekasih Kristus, mengapa Bapa Surgawi begitu tertarik terhadap kesepakatan sehingga mengabulkan doa yang dipanjatkan dengan kesepakatan tersebut? Kata kesepakatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya setuju, sependapat. Kesepakatan adalah salah satu syarat sahnya perjanjian. Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak yang sesuai antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang terlibat dalam perjanjian. Tahukah kita bahwa kesepakatan memiliki kuasa yang luar biasa? Keajaiban demi keajaiban akan terjadi jika ada dua orang yang sepakat. Bahkan perhatian Tuhan akan tertuju kepada mereka yang sepakat. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus di pembacaan firman Tuhan pada awal renungan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Ketika kita dan pasangan sepakat, baik dalam doa, sikap, tindakan, dan ucapan, maka hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Sepakat dapat digambarkan selayaknya sepasang mata. Dapatkah kita tidur di mana mata yang satu terpejam dan mata yang satunya lagi terbuka? Dapatkah mata kita saat berjalan yang satu melihat ke kanan dan yang satunya lagi melihat ke kiri? Kekasih Kristus, mata adalah contoh yang paling akurat karena dua bola mata dalam melakukannya selalu sepakat. Dalam berkedip pun mata melakukannya sama-sama. Sebagaimana apa yang digambarkan tentang kesepakatan yang mempunyai kuasa luar biasa dalam meraih apa yang dijanjikan Tuhan, Nabi Amos mengajukan pertanyaan. Dalam Amos 3 ayat 3, apakah dua orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Kesepakatan atau kesehatian merupakan unsur yang harus ada dalam kita memohon kepada Tuhan. Maka kita sebagai suami, istri, dan keluarga mengusahakan untuk sepakat, seirama, dan satu langkah. Kesepakatan sangat terbukti bahwa doa-doa yang kita naikkan menghasilkan mujizat luar biasa. Selayaknya hal ini dilakukan oleh kita sebagai keluarga, jemaat, dan umat Tuhan untuk sepakat dengan Tuhan, seperti halnya sepasang mata kita. Kekasih, bila hal ini dilakukan, tentu hasilnya sangat dahsyat karena kita seirama dengan Tuhan. Dengan demikian, hal-hal tersebut akan terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita selalu sepakat dengan Tuhan? Sebagian besar terjadi tidak adanya kesepakatan atau kesulitan dalam kesepakatan disebabkan adalah cara dalam melihat permasalahan yang sulit untuk meraih kesepakatan. Cara memandang permasalahan inilah yang menyebabkan terjadinya ketidaksepakatan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Bersepakat dalam segala hal pada keluarga akan menghasilkan sebuah keluarga dengan ikatan kuat dan harmonis. Hari-hari ini tidak jarang kita melihat suami berjalan ke utara, istri berjalan ke selatan, dan anak-anak berjalan ke timur.
Istri yang tidak mendukung suami dan tidak berada di sisi suami saat sang suami sedang menghadapi masalah, atau sebaliknya, di mana suami juga tidak peduli dengan kebutuhan istri, bahkan anak-anak yang asik dengan dunianya. Sehingga seluruh keluarga tidak mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan bersama-sama. Kesibukan menyita waktu mereka untuk tidak mengadakan mesbah keluarga. Jam doa mereka berantakan dan terabaikan. Padahal kesepakatan berdoa bersama untuk meminta dalam nama Yesus akan membuat permintaan dikabulkan. Ini janji Tuhan. Jadi kesepakatan semestinya sesuatu yang ada pada setiap keluarga-keluarga anak Tuhan. Karena jika kita tidak hidup dalam kesepakatan, tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Dalam Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketidaksepakatan membuka pintu bagi serangan musuh dan seringkali membuat kita berada di luar kehendak Tuhan yang sempurna untuk kita. Kesepakatan bisa diibaratkan sebagai sebuah teamwork atau kerjasama tim yang harmonis, saling dukung, saling bantu, saling support. Kesepakatan yang kita bicarakan, saya ambil contoh dari kisah Nuh. Kita melihat bahwa teamwork bukan saja terjadi antara suami, istri, dan anak-anak. Namun ada campur tangan Tuhan juga di dalamnya. Ketika Nuh disuruh membangun bahtera, perhatikan Tuhan memberitahukan secara rinci mengenai bagaimana membangun bahtera tersebut. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan dan memperoleh keselamatan merupakan sebuah kerjasama tim di mana di dalamnya Tuhan juga terlibat. Kerjasama tim yang baik seharusnya melibatkan Tuhan, di mana kita sekeluarga mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kekasih Kristus, kita yang sudah berkeluarga, baik yang belum punya anak maupun yang sudah punya anak, perlu diajak untuk sepakat bersama-sama dalam membangun mesbah keluarga yang kokoh sejak dini. Tanamkan keteladanan kepada anak-anak kita, saling mengasihilah dan bersepakatlah dalam segala hal. Kesepakatan antar keluarga dengan melibatkan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami, di mana kami diajar untuk memperoleh dan mengerti tentang kuasa kesepakatan di dalam doa. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami membangun mesbah keluarga di setiap kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami tahu lewat kebenaran firman ini, di mana dengan kesepakatan ada kuasa yang besar yang Tuhan akan nyatakan di dalam doa-doa kami. Tuhan Yesus, bawa kami untuk senantiasa dalam menghadapi pergumulan dan permasalahan yang ada. Kami bersepakat bersama memohon kepada Tuhan karena kuasa kesepakatan sangat besar. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Pimpin kami dan mampukan kami untuk kami menjalankan bersama dengan keluarga kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita untuk mengakhiri renungan ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.